Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang kembali di channel saya, tempat dimana kita bisa sharing santai dan berbagi pengalaman seputar ternak ayam kampung tentunya. Salam hormat dan salam satu hobi. Di video kali ini saya akan membahas gimana caranya agar ayam kampung kita tetap sehat walaupun di musim pancaroba atau di cuaca yang tidak menentu. Dan simak video ini sampai habis agar kamu dapat keseluruhan insert dari video ini. Semua yang akan saya bahas di video ini adalah real dari pengalaman saya, teman-teman. Jadi sambil saya bahas pembahasan ini, saya sambil bersih-bersihkan kandang ya. Dan buat asap juga atau pengapian biar menghilangkan nyamuk satu, terus ayamnya juga hangat, teman-teman. Ya, ini penting juga pengasapan atau membuat api di dalam kandang, teman-teman. Nah, langsung saja ke pembahasan agar tidak terlalu lama, teman-teman. Yang pertama itu, teman-teman harus mengenali kapan musim pancaroba berlalu di daerah teman-teman. Nah, kalau di daerah Jawa dan Sumatera biasanya itu relatif sama. Nah, tetapi untuk di daerah timur Indonesia itu sedikit lebih berbeda. Kalau di Sumatera yang seperti saya ini, itu biasanya musim pancaroba atau peralihan musim hujan ke musim kemarau itu pada bulan Maret, April, dan Mei, teman-teman. Nah, tapi ada juga yang musim kemarau ke musim hujan. Itu berlangsung pada bulan September, Oktober, dan November. Jika teman-teman atau peternak sudah tahu dua fase musim ini dalam satu tahun, kita bisa lebih gampang untuk mengantisipasi penyakit-penyakit atau virus-virus itu, teman-teman. Atau langkah-langkah pencegahannya juga. Nah, di bulan Mei itu, teman-teman, itu sudah sedikit berkurang. Jadi virusnya juga tidak terlalu berkembang lah, teman-teman. Tapi kalau sudah terjangkit ya virus ND ini, ada ayam yang mati mendadak, itu langsung ayamnya dikubur ya, jangan dibiarkan terlalu lama karena virus ND ini gampang sekali menyebar ya. Biasanya juga ayam yang terkena virus ND ini itu adalah ayam yang tidak divaksin, teman-teman, tidak divaksin ND. Makanya saya saranin juga ayam atau peternak ya harus memvaksin ayamnya. Vaksin ND itu dilakukan pada usia 2-3 hari ya, baru menetas, teman-teman. Jadi itu sangat penting. Nah, kalau kita sudah tahu ya fase ini, kita lebih gampang mengantisipasinya ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu kita harus melakukan kebersihan kandang atau menjaga kebersihan kandang. Ini di kandang saya itu saya membersihkan kandang itu 1 minggu itu 2 kali, teman-teman, baik itu di dalam dan di luar kandang. Nah, seperti yang saya lakukan ini, teman-teman, ini semuanya sampah-sampah ya. Kadang karena ini belum ada lampu di sini, teman-teman, jadi malam hari itu kadang tikus banyak. Nah, tikus itu yang membawa sampah-sampah ini. Kayak di pinggir-pinggir kandang saya ini ada kebun sawit ya, ada pohon sawit. Jadi ketika dia sudah masak sawitnya, tikus itu ambil sawitnya lalu dibawanya ke dalam kandang ini untuk dimakan ya. Kadang sisa-sisa pakan ayam juga dimakannya juga. Jadi sebenarnya memang saya saranin kandang itu harus berlampu, teman-teman. Tapi karena berhubung sini indukan aja ya, anakannya cuman sedikit di sini, jadi ya nggak masalah, belum dimasukin lampu, teman-teman. Nah, itu yang kedua, masalah kebersihan kandang ya. Apalagi kalau kotoran ayam itu mengandung amoniak, bisa juga untuk penyakit ayam, teman-teman. Ya, itu ada ngorok ya, itu karena kotorannya juga. Nah, ini teman-teman bisa lihat kandang saya sudah bersih. Nah, setelah ini baru saya lakukan penyemprotan ya. Nah, tadi yang pertama musim pancaroba harus kita kenali, yang kedua itu kebersihan kandang. Nah, yang ketiga ini kita harus lakukan penyemprotan. Nah, ini saya sudah siapin air ya di dalam tabung untuk nyemprot. Lalu saya campurkan Baclean ya, karena Baclean ini baik juga untuk membunuh virus, teman-teman. Ya, virusnya pasti mati ya, pasti. Dibilang 100% enggak, tapi 90% biasanya mati karena di Baclean ini ada mengandung bahan yang untuk mematikan virus, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat saya semprot ya semuanya itu tanpa terkecuali, itu jaringnya, sengnya atau tanahnya juga saya semprot, teman-teman. Ya. Karena kita sebagai peternak ini harus awareness ya, atau tanggap sama sekeliling kita. Kita juga nggak tahu juga ayam yang main ke pinggiran kandang. Kadang ayam yang main ke pinggiran kandang, dia membuang kotoran atau dia ngoro bersin, dia bisa menjangkiti ayam-ayam kita juga, teman-teman.
Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini ya, kalau semprot itu nggak usah terlalu sering juga ya, nggak baik juga sebenarnya. Itu saya lakukan di sini itu seminggu itu 1 kali teman-teman. Jadi dalam sebulan itu ada 4 kali penyemprotan. Tetapi kadang juga karena kesibukan saya cuma melakukan seminggu atau sekali itu dalam 2 minggu teman-teman. Ya, itu udah minim ya teman-teman. Baiknya sih seminggu sekali penyemprotan. Nah, ini kandang ini baru saya bagi ya sekatnya. Kemarin ini plong aja saya bagi 2 karena ini saya persiapkan untuk ayam yang umur 1 bulan nanti di rumah saya teman-teman. Nah, ini juga masih banyak barang-barang karena di rumah itu banyak barang, jadi saya pindahkan ke kandang sebagian ya, berhubung kandangnya belum semuanya juga dipakai teman-teman. Nah, ini ya sudah saya semprot. Nanti ayam yang indukan yang di kandang baterai itu akan saya pindahkan ke kandang yang sudah disemprot ini. Lalu saya semprot yang di dalam kandang baterai ini teman-teman. Oke, tapi inilah teman-teman, tiga faktor ini harus memang dijaga di dalam kandang. Itu juga harus dilakukan pengasapan ya. Api atau abu bakaran itu jangan dibuang ya. Kalau teman-teman ada abu bakaran itu bisa teman-teman taburkan di bawah kandang ya. Di bawah kandang itu penting juga untuk mengurangi amoniak. Dan biasanya juga peternak-peternak lain itu menggunakan kapur, bisa juga seperti itu untuk mengurangi virus ya atau bakteri yang di kotoran teman-teman. Nah, ini saya juga baru pesan ayam teman-teman ya dari Kalimantan ya, ayam merawang ya, terus ada ayam barelok juga ya, tapi silangan-silangan lah teman-teman, untuk saya jadikan indukan nanti teman-teman ya. Jadi mungkin itu aja pembahasannya teman-teman ya. 3 itu sangat penting. Yang pertama ya, saya ulangi lagi, yang pertama itu teman-teman harus tahu atau kenal musim pancaroba di daerah teman-teman. Nah, yang kedua menjaga kebersihan kandang. Yang ketiga itu penyemprotan atau pembasmi virus. Kalau masalah pakan itu nggak saya bahas di sini ya, mungkin di video selanjutnya. Kalau buat pakan fermentasi ya, ini indukan saya pakai pakan fermentasi, itu ada di video saya sebelumnya. Nah, ini juga untuk pencegahan teman-teman ya. Saya memberi pil tetraklor untuk menjaga kesehatan si ayam ya, mempercepat penyembuhan juga jika ayamnya sakit. Nah, ini sudah saya kasih tetraklor, baru saya masukin ke kandang yang ini teman-teman ya, kandang semi umbaran lah namanya teman-teman. Nah, setelah semuanya saya masukin, baru saya lakukan penyemprotan di kandang baterai itu. Kenapa saya memilih kandang baterai ya, ini saya sedikit sharing juga teman-teman, mungkin di luar pembahasan kita, karena lebih gampang ya, lebih gampang ngurusnya teman-teman. Nah, ini saya lakukan penyemprotan. Kenapa lebih gampang mengurusnya? Karena telurnya itu ketika dijatuh dia atau ketika dia bertelur, telurnya langsung menggelinding ke depan. Jadi kita tidak perlu bersentuhan sama si ayam ya, ayamnya nggak usah disentuh. Nah, setelah itu saya kasih pakan juga, makan teman-teman, biar dia nggak stres. Oke, mungkin sampai sini dulu video saya teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.